Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Afifuddin Sapaat dan NIM saya D112110029. Di sini saya akan membuat sebuah pembahasan versi saya sendiri, yaitu tentang double hashing. Oke, next. Nah, di pembahasan kali ini, apa itu double hashing dan apa itu hashing? Oke, next. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, di sini juga saya Muhammad Afifuddin Sapaat dengan ini untuk memenuhi proyek ujian akhir semester saya. Nah, apa itu double hashing? Double hashing merupakan salah satu metode dalam penanganan collision pada hashing. Metode double hashing adalah dengan menggunakan fungsi hash kedua berdasarkan key yang ada untuk mencari tempat kosong atau probing. Nah, dan apa itu hash? Hash adalah teknik yang digunakan untuk menemukan elemen pada suatu struktur data tanpa perlu melakukan pencarian linear pada struktur data tersebut. Hasil dari hashing diletakkan pada suatu hash table yang biasanya berbentuk array. Next. Nah, di sini juga ada kelebihannya, dapat menghindari primary dan secondary clustering. Untuk yang kedua, hash table yang kecil dapat digunakan, dan next untuk yang ketiga, lebih cepat daripada linear probing dalam menemukan indeks yang masih kosong. Next. Nah, dan untuk kekurangannya itu, di sini ada yang pertama, hapus elemen lebih sulit untuk dilakukan. Dan yang kedua, butuh lebih banyak waktu. Next. Nah, dan sini ada functionnya itu seperti ini. Fungsinya ini ada please hash function is typically hash key. Nah, seperti ini untuk fungsinya tuh di sini. Dan contohnya itu seperti ini di sini. Seperti ini. Oke, lanjut saja kita kepada project yang telah saya buat. Nah, di sini seperti biasa kita deklarasikan include IOStream, include vector, include bitset, lalu kita juga menggunakan using namespace, std, dan tidak lupa juga memakai define max, size, lalu masuk kepada pointer class double hash. Nah, seperti tadi yang dicontoh, di sini juga saya memasukkan seperti ini. Untuk pointer integernya itu seperti ini di sini. Di sini untuk di integer table hash, present, prime, vector, dan integer hash table. Bitset, max size is prime. Lalu di pointer point, set shift is prime, kosong is prime, 1 sama dengan 1. Untuk di sini pointer for long i sama dengan 2, i bintang i sama dengan max underscore size, dan i plus plus. Untuk if di sini ada is prime, i sama dengan kosong. For long kita masukkan variabelnya j, i, j sama dengan max underscore size, j plus sama dengan i. Lalu masukkan is prime j sama dengan 1. Lalu untuk di pointer integer len ada hash 1. Kita membuat hash 1, integer value, return value, table size. Dan untuk pointer integer len kita membuat hash 2. Ada integer value, return, prime, lalu value prime. Dan untuk integer boolean lainnya kita membuat is full atau telah penuh. Lalu return table underscore size sama dengan key present.
Nah, dan untuk selanjutnya di integer public kita masukkan double hash integer n, lalu set cf-nya table underscore size sama dengan n. Nah, dan untuk di prime dan untuk di pengulangan while ini, temukan bilangan prima tersebar yang lebih kecil dari ukuran tabel hash. Seperti itu. Lalu untuk elemennya kita masukkan min 1 dan 1 untuk di while atau pengulangannya. Kita ketik prime sama dengan tabel size min 1 untuk di while atau pengulangannya is prime sama dengan 1 prime ini. Nah, dan untuk di integer for-nya ini isi table hash dengan min 1 atau entry kosong. Nah, jadi untuk table entry kosongnya ini isi hash table dengan min 1. Jadi ketika kosong diisilah dengan isi table yaitu min 1 seperti itu. Dan untuk di pointer point sebentar. Nah, kita ketik di sini slash prime long lalu n. Aduh, ada di for atau di pointer for ada long i sama dengan 0, i sama dengan n, lalu i plus. Lalu di pointer if is prime, i sama dengan kosong. Lalu di cout kita masukkan i, lalu di cout kita tutup dengan indel. Nah, di pointer void yang insert ini berfungsi untuk memasukkan nilai pada hash table. Seperti itu. Nah, untuk di sini kan ada value ini ada 1 karena kita apa sih yang di sini tuh isi table dengan hash 1, maka kita memasukkan di sini juga min 1 karena untuk entry kosongnya seperti itu. Dan ada 2 juga di sini. Kita masukkan. Nah, cout error min 1 and 2 can be inserted in table pada table seperti itu. Nah, untuk di pointer if-nya itu ketika tabel penuh seperti itu. Lalu pada integer prob kita masukkan hash 1 value offset hash 2 value dalam offset probing linear 1. Dan untuk di pengulangan ini di while yang ini masukkan di lokasi elemen yang telah dihapus. Nah, jadi semisalnya ada elemen yang dihapus, kita bisa memasukkan min 1 dan min 2 seperti itu. Lalu hash table prob, lalu break prob sama dengan prob plus offset table underscore size seperti itu. Lalu hash table prob sama dengan value lalu key present. Nah, dan untuk ini di pointer void erase atau menghapus lalu integer value untuk memasukkan value, kembalikan jika elemen yang tidak ada seperti itu. Dan di integer prob sama dengan hash 1 value offset hash 2 value, tandai elemen sebagai dihapus daripada elemen dikunjungi min 1 seperti itu. Untuk di sini tuh untuk di point di point eraser ini. Lalu ada while untuk pengulangan. Oke, next. Nah, dan di bool search lalu di integer value kita masukkan lagi integer prob hash 1 value offset sama dengan hash 2 value initial post sama dengan prob. Nah, dan untuk di while pengulangan ini untuk di if-nya
hentikan pencarian jika -1 ditemui. Jadi otomatis nanti kita pencarian, jika kita menemukan -1, maka pencarian akan dihentikan. Dan untuk di else if-nya ini, hentikan pencarian setelah menemukan elemen. Jadi ketika kita sudah menemukan elemen yang kita tadi masukkan, maka pencarian akan dihentikan ketika kita menemukan sebuah elemennya, seperti itu. Dan untuk di else if, probe sama dengan initial post ini, hentikan pencarian jika satu traversal lengkap dari tabel hash selesai, seperti itu. Dan untuk di else yang terakhir ini, jika tidak ada kasus yang di atas yang terjadi, perbarui indeks dan periksa, seperti itu. Oke, next. Nah, dan pointer point di sini dan for yang seperti ini di sini berfungsi untuk menampilkan tabel hash. Nanti di output akan muncul tabel hashnya, seperti itu. Nah, dan kita langsung kepada integer mainnya. Nah, di sini double hash myHash 13 membuat tabel hash kosong berulang 13. Nah, di sini juga akan muncul 13 angka untuk nanti di output. Dan di sini integer insertionnya itu kita masukkan elemen untuk ditampilkan. Ada 115, 12, 87, 66, 123, 120, dan 115. Untuk for integer 1 i sama dengan 0, i, n1, dan i plus plus. Nah, dan untuk cout-nya tabel hash setelah penyisipan awal. Nah, ini juga integer main yang ini untuk tabel hash tabel penyisipan, seperti itu. Next. Nah, untuk di sini mencari elemen acak di tabel hash dan mencetaknya jika ditemukan. Nah, seperti ini. Kita masuk pada pointer integer queries. Ada satu elemennya itu 12, 2, 3, 6, 9, 8, 8, dan 115. Nah, dan ini untuk operasi pencarian setelah penyisipan, seperti itu. Untuk di sini. Oke, next. Nah, dan di sini menghapus acak elemen dari tabel hash. Untuk di integer deletion, kita masuk ke integer deletion. Lalu tidak lupa juga kita masukkan elemennya itu ada 123, 87, 66, seperti itu. Lalu masukkan for integer i sama dengan 0, i n3, dan i1, dan i plus plus. Nah, dan ini akan ditampilkan setelah status table hash menghapus elemen. Nah, dan kita cek outputnya, maka akan langsung tampil seperti yang sudah saya jelaskan. Oke, kita tampilkan dulu. Nah, seperti ini yang telah tadi saya jelaskan. Pada status hash table penyisipan awalnya itu ada -1, 66, -1, 120, 115, -1, 123 atau 123 -1. Nah, seperti ini untuk status table hash setelah penyisipan awal, seperti itu. Nah, dan untuk operasi pencarian setelah penyisipan ada 12%, ada 115%. Lalu status table hash setelah menghapus elemennya itu tampilnya itu seperti ini. Ada -1, -2, -1, 120, 115, -1, -2, -1, -1, -2, -1, 115, dan 12. Mungkin segitu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf jika pembahasan saya kurang tepat karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.